Jumpa lagi Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini teman-teman kita ada di segmen Ngopi Tani ya, ngobrol penuh inspirasi bersama saya Mas Tani. Nah, kita akan bahas sedikit tentang konspirasi pertanian global teman-teman. Ya, ini harus kita waspadai supaya kita setidaknya ikut nimbrung untungnya lah gitu ya, karena mereka pasti berusaha menguasai pangan dunia teman-teman ya. Kita mesti waspadai bentuk-bentuknya seperti apa, kemudian alat-alat apa yang mereka gunakan supaya kita tidak bertani teman-teman ya. Nah, ini gimana? Yuk teman-teman yang belum subscribe dulu. Yang udah subscribe terima kasih teman-teman, luar biasa. Oke teman-teman ya, jadi untuk konspirasi pertanian global ini seperti apa teman-teman? Ada atau enggak gitu? Ya ada lah. Kenapa? Pertanian ini bisnis paling besar teman-teman ya. Kenapa? Pasarnya gede teman-teman. Indonesia saja ya, kita ini penduduknya 270 juta orang, dan itu semuanya harus makan sehari 3 kali ideal ya gitu ya, paling pahit 2 kali lah gitu ya, siang sama malam gitu. Nah, ini makanan sekarang aja udah mulai variasinya kan banyak sekali, dan itu laku terus teman-teman. Jadi bisnis pangan atau pertanian ini pasti bisnis yang duitnya banyak sekali sebenarnya teman-teman. Cuma kenapa kok kita jadi petani kok nggak kaya-kaya ya gitu kan? Iya nggak sih? Kenapa ya? Karena satu, harga teman-teman ya. Harga itu tidak stabil karena disesuaikan sama permintaan dan penawaran ya, atau biasa tengkulak lah, pokoknya harga segini gitu ya. Atau lebih parah pengijon ya kan, belum panen aja sudah harga berapa? 4.000 ya, oke, kasih duit gitu. Itu parah teman-teman ya. Selain itu teman-teman, kita ini penduduknya banyak benar ya. Terus petaninya nggak kalah banyak teman-teman. Jadi semua panen. Sekali panen harganya hancur semua, rame-rame kita rubuh. Ya kan, nggak ada untung. Nah, ini harus dikendalikan sama mereka. Gimana caranya petaninya berkurang. Dan mereka berhasil. Kita tidak ada generasi muda sekarang yang mau bertani. Berapa persen sih gitu? Ya kan, kecuali kayak saya udah kepepet gitu, aduh gak ada kerjaan, apa yang mesti dikerjain, udah nyangkul-nyangkul jadilah, yang penting dapat duit. Kan seperti itu teman-teman. Kalau udah kepaksa banget baru mau jadi petani. Tapi kalau nggak ada peluang lain pasti nggak mau. Ya, kalau perlu malah bapaknya petani, anaknya kuliah nih, kuliah apa? Misalnya pertanian deh ya, biar nyambung sama kita. Kuliah pertanian, habis itu apa? Pak, tanah sawah ini saya jual aja Pak, daftar PNS Pak, nyogok-nyogok kan boleh gitu, bisa masuk. Ya kan? Alih fungsi teman-teman. Ya, jadi nanti petaninya dikurangin sama mereka tuh gimana caranya? Petaninya harus dikurangin ya, dari harga, kemudian dari alih fungsi lahan, ya kan? Ayo sini jual aja sama saya beli mahal nih gitu ya. Nah, yang tadinya bertani nggak punya lahan, dan ini sudah mulai terjadi. Ya, banyak sekali teman-teman kita saya tanya, Om, tanah sendiri atau gimana? Sewa Om, waduh, ya kan? Banyak sekali petani yang justru tidak punya lahan, tapi yang punya lahan nggak mau bertani, disewakan. Nah, ini sudah mulai terjadi gitu loh. Nah, berikutnya adalah generasi muda nggak ada yang bertani, yang kemudian adalah mereka akan masuk ke sektor-sektor lain ya, ke industri, ke pabrik, kemana semuanya gitu ya. Nggak ada yang ngurusin pangan. Makanya Menteri Perdagangan sama Menteri Pertanian selalu cekcok urusan impor pangan teman-teman. Ya kan, wow, Menteri Pertanian ini jangan impor, biar kita produksi. Tapi dia nggak mau riset, nggak mau apa-apa, ujung-ujung produktivitas menurun. Menteri Perdagangan harus turun tangan untuk stabilkan harga lagi gitu loh, ya kan, untuk ketersediaan barangnya juga jangan sampai kekurangan, ya kan, itu seperti itu. Dan mereka yang di luar negeri itu melakukan politik dumping namanya teman-teman, ya, mereka akan menjual produk mereka lebih murah daripada di negaranya, yang namanya politik dumping. Jadi misalnya beras di sana 15.000, mereka penuh stoknya banyak, daripada rugi 100%, jual murah kan masih tetap dapat duit pemerintahnya, ya kan. Nah, itu konspirasi-konspirasi yang ada, karena pangan ini bisnis yang besar sekali teman-teman, ya kan. Alih fungsi sudah, petani nggak punya kita, ya kan, akhirnya mereka baru bisa kuasai teman-teman. Dan anak cucu kita ngapain? Ya kerja sama mereka, jadi petani gitu loh. Ini wah, luar biasa teman-teman, ke depan pertanian kita ini akan nggak karu-karuan. Tapi ada peluang di situ, kita gimana kita jadi miliarder teman-teman. Ya, nanti kita bahas di video-video berikutnya, nanti kapan saya sempat gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, kan mereka lambat nih. Wah, ini kok lambat Indonesia, petaninya kok banyak terus, nggak berkurang-berkurang gitu ya. Mereka kasih apa? Perdebatan. Kita dari zaman Belanda dulu itu kalah cuma satu teman-teman. Ya, divide et impera, teknik memecah belah. Ya, mereka ajukan apa? Pertanian organik, pertanian masa depan. Ya,
Ayo bikin pestisida, ayo bikin pupuk, pupuk kan mahal, bikin terus, sampai akhirnya begitu di aplikasi nggak berhasil. Gagal teman-teman, malas kan, jual lagi lahannya ke mereka. Ya, walaupun bukan mereka yang ngambil, tapi orang-orang lain yang membutuhkan lahan, ya kan. Tapi nanti mereka itu udah ngincar. Nanti nih di daerah sini kita bikin sentral apa, daerah sini bikin sentral apa, nah itu akan diindustrialisasi semua teman-teman, pangan ini. Ya makanya kita harus siap-siap biar kita dapat peluangnya. Ya, bisa jadi miliarder mendadak gitu loh. Ya, itu kita mesti siapin teman-teman. Jangan sampai telat gitu loh. Nah, jadi kita udah paham bahwa pertanian organik ini salah satu menurut saya ya, ini menurut saya teman-teman adalah salah satu alat untuk memecah belah kita petani supaya terjadi perdebatan antara pertanian kimia dan juga organik. Ya, makanya kita mesti stop perdebatan ini, lakukan saja, pakai aja apa yang bisa kita pakai dan itu menghasilkan. Ya. Oke, kondisi seperti ini, nggak masalah. Yang penting kita produksi, tapi kita bisa dapat untung. Itu aja caranya. Nggak usah banyak mikir ini dan itu gitu ya. Karena apa? Ya itu, semuanya memang diperdebatkan supaya kita sibuk berdebat, sibuk bikin ini, sibuk bikin itu, tapi kita lupa kita harus produksi pangan, teman-teman. Ya kan? Nah makanya jangan lupa teman-teman yang belum subscribe ya, supaya nanti tahu pertanian masa depan akan seperti apa dan juga gimana caranya kita petani jadi miliarder, teman-teman. Oke teman-teman ya, segitu dari kami. Tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi.